Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tutorial Ins. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Nah, pada umumnya dalam pembuatan sebuah karya ilmiah seperti makalah, proposal, ataupun skripsi, ataupun laporan lainnya, itu pasti biasanya menggunakan sebuah daftar isi ya. Nah, di sini teman-teman pasti biasanya menggunakan atau membuat sebuah daftar isi itu secara manual ya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan atau membagikan cara bagaimana membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Oke, sebelum itu tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan sampai di skip. Kalau nanti kalian skip, nanti kalian akan terlewatkan langkah demi langkah pembuatan daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Oke, langsung saja kita membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Nah, di sini kita masuk ke menu view terlebih dahulu, kemudian pilih navigation pane, kita centang ya. Oke. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah file skripsi ya yang akan digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, di sini ini saya blok terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu home lagi. Nah, di sini kita pilih heading 1 ya, tapi jangan langsung diklik. Kita klik kanan, kemudian pilih update heading 1 to match selection. Oke. Nah, sudah muncul ya di bagian navigasi. Kemudian lanjut. Nah, setelah kata pengantar dan sebelum daftar gambar, kita sediakan satu halaman untuk nanti kita mau buatkan daftar isi secara otomatis. Nah, lanjut, kita blok daftar gambarnya, kemudian kita pilih heading 1, lanjut lagi, kita blok lagi daftar tabel, kemudian pilih heading 1, lanjut lagi daftar arti simbol dan singkatan, kita blok, kemudian kita pilih heading 1. Ini kita rapikan dulu ya. Ini. Oke. Nah, ini kita tengahkan. Oke. Lanjut, kita lanjut lagi. Nah, di sini masuk di bab 1. Di sini kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita pilih heading 1, kita blok dulu. Setelah di blok, kemudian pilih heading 1. Nah, di sini kita beri space atau jarak. Nah, di sini teman-teman jangan langsung enter ya, karena kalau kita enter nanti tampilannya akan seperti begini di navigation pane. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya bab 1 ini bisa pindah ke bawah dan tampilannya di navigation pane bisa seperti ini? Nah, caranya mudah. Setelah angka Romawi 1 kita spasi, kemudian kita tekan tombol shift, kemudian enter. Nah, kemudian di sini tinggal kita rapikan ya. Kita tengahkan seperti ini. Kita rapikan seperti ini ya. Kemudian kita tengahkan. Oke, sudah. Nah, di sini ada subbab ya di dalam bab 1. Kita blok terlebih dahulu. Jangan kita pilih heading 1 ya, teman-teman. Sini kita pilih heading 2. Kemudian jangan langsung diklik, tapi klik kanan terlebih dahulu. Kemudian pilih update heading 2 to match selection ya. Nah, kemudian kita lanjut, kita cari lagi subbab untuk di bab 1. Nah, ini ya. Kita blok, kemudian pilih heading 2, lanjut lagi, kita blok, pilih heading 2 lagi, lanjut lagi, kita blok, kemudian pilih heading 2. Nah, di sini kita blok lagi, pilih heading 2. Nah, ini tidak berurutan ya untuk pembuatan daftar listnya. Nah, di sini kita blok, nanti akan menyesuaikan secara otomatis ya. Ini 3.6, nanti di sini ketika muncul di navigation pane nanti akan muncul 1.6 ya. Kita pilih heading 2. Oke. Ini sudah berubah ya jadi 1.6, menyesuaikan. Nah, lanjut kita masuk ke bab 2. Kita lakukan hal yang sama seperti di bab 1 tadi. Kita lakukan cara seperti ini ya. Kita pilih heading 1. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita buat seperti ini. Sama seperti tadi di bab 1 ya. Oke, kita tengahkan. Kemudian di sini kita tekan shift enter. Nah, di sini kemudian ada lagi subbab dalam bab 2. Nah, kita lakukan hal yang sama di bab 1 tadi tapi dengan cara yang berbeda ya. Nah,
Nah, kita blok terlebih dahulu. Nah, di sini jangan langsung pilih heading 2 ya. Nanti dia akan melanjutkan nomor list yang berada di bab 1. Nah, kita pilih mau di sini ya. Kita pilih more. Kemudian pilih save selection as a new quick style. Di sini kita masukkan namanya yaitu sub bab 2. Kemudian pilih modify. Kemudian di sini style based on-nya kita ganti menjadi heading 2. Untuk formattingnya, untuk jenis teksnya itu kita pilih Times New Roman. Untuk ukurannya 12, di sini kita tebalkan. Lalu untuk warna teksnya hitam tetap ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita cari lagi untuk subbabnya di bab 2. Lanjut. Nah ini ya, kita blok. Kemudian pilih subbab 2. Jangan pilih heading 2 ya. Oke, kita pilih subbab 2. Nah, di sini terdapat anak dari subbab 2. Kita akan buatkan ini menjadi heading 3 ya. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih heading 3. Tapi jangan langsung diklik ya. Kita klik kanan kemudian pilih update heading 3 to match selection. Nah, di sini kalau teman-teman mau ubah heading 3-nya ini menjadi tebal, nanti kita klik di modify. Nah, di sini kita ganti hurufnya menjadi Times New Roman. Di sini tetap heading 3 ya. Nanti style based on-nya untuk heading 3 sudah ya. Ini hurufnya warna hurufnya jadi hitam ya. Kemudian di sini untuk teksnya 12. Kemudian kita klik OK. Kita pilih heading 3 ya. Sorry. Ini heading 3, kita klik kanan, update heading 3 to match selection. Nanti kita modify ya di sini. Modify seperti ini. Ini kita bold. Oke. Lanjut, kita cari lagi anak subbab. Nah, ini ya. Kita blok terlebih dahulu, pilih subbab 2. Subbab 3 ini ya, heading 3 ya, sorry. Lanjut lagi, ini ya, kita blok lagi anak dari subbab 2.2. Kita pilih heading 3. Oke, lanjut lagi, kita blok, kemudian pilih heading 3. Lanjut lagi, kita blok, pilih heading 3 lagi. Lanjut, nah ini ya, kita blok, kemudian kita pilih heading 3. Lanjut lagi. Terus, nah ini ya, masih ada lagi anak subbab, kita blok, kemudian kita pilih heading 3. Lanjut lagi. Ternyata sudah habis ya. Oke, sekarang kita pindah ke bab 3. Di sini kita lakukan hal yang sama seperti di bab 1 dan bab 2. Kita pilih heading 1 ya untuk bab baru. Nah, seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu, kita geser ukulnya. Oke, kita geser seperti ini. Kita tengahkan. Nah, di sini kita arahkan di sini kursornya, kemudian tekan Shift Enter. Oke. Sekarang untuk subbab 3.1 di bab 3 kita buat yang baru ya. Kita buat yang baru ya. Jangan pilih heading 2 ataupun subbab 2. Karena nanti akan melanjutkan list dari bab 2 dan bab 1. Kita buat yang baru, pilih di more sini ya. Kemudian pilih save selection as a new quick style. Kemudian di sini kita masukkan namanya yaitu subbab 3. Kemudian kita pilih modify. Lalu style based on-nya kita ubah menjadi heading 2. Jenis hurufnya Times New Roman, ukuran 12 dan ini kita tebalkan ya. Kemudian untuk warna teksnya hitam, kemudian OK. Nah, di sini terdapat lagi anak dari subbab ya. Kita lakukan cara seperti ini, tapi jangan kita pilih ini ya. Heading 3 karena nanti di sini akan melanjutkan list dari anak subbab dari bab 2. Kita buat yang baru. Kita klik more. Kemudian pilih save selection as a new quick style. Kemudian di sini kita buatkan namanya itu subbab 3. Kita pilih modify. Nah, di sini kita pilih style based on-nya menjadi heading 3. Formattingnya itu jenis hurufnya sama, Times New Roman, ukuran 12. Ditebalkan, ini ya, bold. Kemudian untuk warna teksnya itu hitam. Kemudian OK. Nah, kemudian ini lagi anak subbab. Kita pilih
subbab 3 ya. Oke, lanjut lagi. Ini subbab, kita blok. Kemudian kita pilih subbab 3. Lanjut, kita blok. Pilih lagi subbab 3. Lanjut lagi, kita blok lagi ini ya. Kemudian pilih lagi subbab 3. Lanjut lagi. Ini kita pilih. Kemudian kita pilih subbab 3. Lanjut lagi, kita cari jika masih ada. Nah, ini kita blok lagi ya. Kemudian kita pilih subbab 3. Ini lagi kita blok. Pilih lagi subbab 3. Lanjut lagi. Ya, terus nah ini masih ada ya. Kita blok. Kemudian kita pilih subbab 3. Lanjut lagi. Nah, jika ada daftar list yang tidak beraturan, nanti akan berurutan jika kita menggunakan heading ya untuk pembuatan daftar isinya nanti. Karena ini ya, ini tidak beraturan. Ini daftar listnya ya. Terus. Nah, ini ya 3.6 tadi 3.8 di atas. Jadi setelah kita blok dan kita buatkan heading ini ya subbab 3, nanti nomornya atau listnya akan berubah menjadi 3.9. Kita langsung saja ya pilih subbab 3. Nah, ini berubah ya listnya menjadi 3.9. Kemudian lanjut lagi, ini juga tidak beraturan. Jadi kita blok ya, setelah kita blok, kemudian kita pilih subbab 3. Nah, di sini listnya akan berubah menjadi 3.10 ya. Berarti akan berurutan jika kita menggunakan heading. Nah, oke. Selanjutnya daftar pustaka kita blok, kita pilih heading 1 ya. Oke, lanjut lagi jika masih ada. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Untuk kita masukkan ke bagian navigasi. Selanjutnya kita masuk ini ya untuk membuat daftar isinya secara otomatis atau memunculkannya di sini ya. Nah, di sini kita sudah sediakan satu halaman kosong antara setelah kata pengantar dan sebelum daftar gambar ya. Nah, di sini kita akan munculkan daftar isi yang telah kita buat tadi di navigation pane-nya ini dengan cara menggunakan heading tadi. Nah, kita langsung saja kita masuk ke menu references. Oke. Kemudian kita pilih table of contents. Tunggu ya. Masih loading. Oke, sementara menunggu. Nah, di sini kita tinggal pilih saja ini ya. Automatic tabel 1. Nah, ini saja ya kita pilih. Oke, tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah jadi ya untuk daftar isinya secara otomatis tanpa perlu lagi kita membuat secara manual. Oke, kita gulir ke atas. Nah, di sini untuk contents kita ganti menjadi daftar ya. Kita berikan huruf besar. Daftar isi, kemudian kita tengahkan. Ini jenis hurufnya kita ubah dulu menjadi seperti biasa dalam penulisan skripsi, Times New Roman. Kemudian ukurannya 12. Oke. Di sini tebalkan saja yang seperlunya. Misalnya ini ya daftar isi. Sorry, ini kita ubah dulu warnanya menjadi hitam. Oke. Ini tebalkan saja sesuai kebutuhan. Oke. Ini daftar gambar kita tebalkan ya. Kemudian ini juga daftar tabel tebalkan. Ini juga daftar arti simbol dan singkatan. Bab 1 pendahuluan ditebalkan. Sorry, ini ya belum ditebalkan tadi. Kita tebalkan lagi. Oke, kemudian bab 2 juga kita tebalkan. Oke. Kemudian bab 3 juga ya. Kita tebalkan. Untuk menebalkan ini teman-teman bisa menggunakan kombinasi tombol CTRL-B ya untuk menebalkan satu karakter. Kita bisa memilihnya di menu home ini ya. Bold itu ya. Oke, lanjut lagi ke bawah. Ini lagi kita tebalkan ya. Daftar pustaka. Oke. Nah,
selesai ya untuk pembuatan daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Nah, jadi gimana teman-teman? Mudah ya untuk pembuatan daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya harap video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian yang sedang dalam pengerjaan karya ilmiah seperti skripsi, makalah, proposal, ataupun laporan-laporan lainnya yang menggunakan daftar isi. Oke, sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.